Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Saputra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pendapat Anda tentang pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha tak berbadan hukum. Untuk badan usaha sendiri ialah wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersil dengan tujuan untuk menarik keuntungan. Jadi ada 4 contoh perusahaan atau badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu ada perusahaan perseroan, perusahaan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Untuk menurut saya pribadi, pendapat saya dalam bentuk usaha tak berbadan hukum di perusahaan perseorangan itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu memiliki kebebasan bergerak, yang artinya pemilik badan usaha perseorangan memiliki kebebasan dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam pengambilan keputusan, semua berada di tangannya. Kedua, membayar pajak rendah. Untuk perusahaan perseorangan tidak dipungut pajak oleh pemerintah, yang terkena pajak hanyalah pemilik, yaitu pajak penghasilan. Yang ketiga, mendapatkan semua keuntungan karena merupakan perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh satu orang atau individu. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri, tanggung jawab yang tidak terbatas pada perusahaan perseorangan. Tanggung jawab pemilik terhadap usaha bersifat tidak terbatas, yang berarti segala resiko yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik usaha. Jika perusahaan terlilit hutang, maka pemilik harus melunasinya bahkan menggunakan kekayaan pribadi. Kedua, kelangsungan tidak terjamin. Apabila suatu saat pemilik tidak bisa lagi melanjutkan usahanya diakibatkan oleh hal yang tak terduga, maka menyebabkan terhentinya aktivitas usaha tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan pendapat Anda tentang resiko bagi karyawan bila perusahaan tempatnya bekerja melakukan strategi bisnis merger. Jadi merger itu sendiri merupakan definisi penggabungan dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Dampaknya itu ada 4, yaitu menurut saya dampaknya itu ada 4, yaitu perubahan kebijakan perusahaan yang secara signifikan, tindakan PHK besar-besaran, evaluasi jabatan karyawan, visi misi perusahaan pun juga mengalami perubahan. Seperti contoh, belum lama ini driver ojol menolak merger Grab dan Gojek dan mengancam untuk demo besar-besaran. Jadi alasan driver menolak merger Grab dan Gojek adalah cepat atau lambat aksi merger korporasi akan mengambil langkah efisiensi munculnya ancaman pemutusan kemitraan sepihak dari driver ojol. Karena kita tahu sendiri Grab dan Gojek itu banyak sekali para drivernya, yang mana pasti akan ada pengurangan atau pemutusan kemitraan sepihak pada driver ojek online. Yang kedua, kinerja dari Grab dan Gojek masih jauh dari ideal dan berimbang dalam hal transparansi mitra, jaminan sosial, dan kesejahteraan mitra. Hal ini sangat berdampak sekali bagi ojek online untuk kesejahteraan mereka. Yang terakhir itu akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, terjadinya monopoli dalam usaha ride hailing atau berbagi tumpangan di Indonesia. Lalu yang terakhir ada, jelaskan pendapat Anda tentang manfaat hak kekayaan intelektual. Jadi untuk manfaatnya sendiri itu ada beberapa, yaitu mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Lalu ada memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersilkan karya ciptanya, serta menjauhi dari tindak plagiat dari orang lain. Sebenarnya ada beberapa contoh tentang kasus hak kekayaan intelektual.
yaitu belum lama ini ada kasus ayam geprek bensu dan ayam geprek bensu. Ini karena adanya pendaftaran hak kekayaan intelektual, jadi si penuntut itu kalah sama tergugat karena mereka ngerasa itu bukan tindak plagiat. Mereka punya alasan yang kuat kalau mereka itu nggak plagiat gitu. Jadi itu saja jawaban dari saya. Itu ada 3 pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.